Hai semua, kembali ke konten likes dan dislikes. Dan kali ini adalah untuk bulan Juni. Jadi gue bakal share beauty items apa aja yang gue suka dan yang gue kurang suka selama bulan Juni kemarin. Iya, gue tau dia telat, jadi shut up. Gue bakal mulai dari likes kategori skincare dulu. Dan pertama, gue suka sama pelembab dari brand Korea namanya Seo ya ini. Seperti yang kalian bisa lihat, ini tuh udah habis ludes banget. Jadi gue nggak bisa swatch tekstur, tapi teksturnya kayak creamy yang light. Pokoknya creamy yang enak untuk gue yang cenderung berminyak tapi melembabkan. Itu tuh wow banget untuk pipi gua yang rada kering. Jadi pas bulan Juni itu kulit gua itu kayak mengelupas kering dan merah-merah banget di bagian sini. Terus ya gua add ini sebagai part of my skincare routine dan penyelamat. Ini tuh beneran bantu memperbaiki skin barrier yang lagi rusak, bantu nurunin kemerahan, bantu iniin jerawat. Jadi kayak gue gak ada keluhan sama sekali. Ini juga bantu kontrol sebum karena kan ini fungsi itu moisturizing kan, kayak balancing kadar minyak dan air di wajah gue. Jadi biar sebumnya itu gak over. Emang sih rada pricey, cuman kayak serius ya. Kalau kalian tanya gue, Mer, apa ya pelembab terbaik lu, rekomendasi terbaik lu untuk skin barrier yang rusak dan masih aman untuk kulit yang cenderung berminyak dan yang sensitif dan yang acne prone bla bla bla, kayak bisa semua jenis kulit. Next, gue suka sama face oil dari Hale. Pertama, gue suka sama kemasannya karena unik gitu loh. Nih, tekan gininya. Tapi hal yang bikin gue suka banget dengan oil dari Hale ini ada di konsistensinya. Karena walaupun oil tapi masih berasa ringan di kulit, nggak segerah atau seberat oil lain. Gue bisa pakai oil ini kalau misalnya pengen pakai guasa, jadi biar licin gitu wajahnya, biar nggak ada friction yang bisa merusak kulit. Dan ini tuh nggak bikin jerawat atau bikin kulit gue kusam. Jadi kalau kalian nyari face oil yang masih nyaman untuk kulit cenderung berminyak dan nggak bikin kusam atau jerawatan, gue rekomendasiin dari Hale ini. Terakhir untuk skincare, gue suka sama sunscreen Azarin yang ini. Gue udah buat full review sunscreen Azarin keempatnya di video lain, dia bisa cek itu. Tapi mungkin bisa dikatakan gue paling kaget sama yang ini karena ini formulanya enak banget, bener-bener kayak gak pakai sunscreen. Jadi ringan, bikin adem, dan gak greasy sama sekali. Kan dari segi klaim ini tuh untuk kulit cenderung kering kan. Jadi kayak gue mikirnya tuh bakal kayak too much moisture, bakal sedikit tacky, tapi enggak. Ini tuh persis kayak yang hijau, cuman finish itu lebih ke glowing basah yang cantik, nggak berasa berat sama sekali. Tapi kalau untuk oil control sih gue masih lebih suka physical sunscreennya Azarin. Tapi ya gue kaget sih sama yang ini karena ringan banget, nyaman banget, dan juga ada vitamin C sebagai antioksidan. Next ke makeup, gue suka sama foundationnya Bare & Bliss. Ini kemasannya cantik banget, kalian bisa lihat. Dan juga itu tipe foundation yang ringan. Teksturnya ini emang kental dan juga buildable sampai full coverage, tapi masih berasa ringan gitu loh di kulit. Tipe foundation yang kayak nyatu ke kulit dan kayak bikin lu lupa kalau lu lagi pakai makeup. Paham nggak? Jadi gue suka banget sama finish dan feels-nya. Cuman dari segi ketahanan sih biasa aja ya, kayak nothing special, masih geser tentu aja, dan transfer ke masker enggak setahan lama itu. Nothing wow sih dari segi ketahanan, dan juga ini shades-nya masih terlalu pink untuk gua, kurang warm. Cuman overall gue pribadi suka dengan foundation satu ini karena serius, ringan, dan nyaman banget. Enggak cakey, flawless, ya kayak kulit sendiri sih, tapi masih full cover. Terus gue suka sama contour cream dari Moko Moko. Gue iseng beli ini karena penasaran dan ternyata bagus. Jadi ini warna coklatnya itu kayak cool tone sesuai sama skin tone gue. Jadi bukan tipe warnanya yang bikin kusem gitu loh. Ini juga blendabilitasnya bagus, gak ada masalah sama sekali. Gue kaget sih ada makeup sachet yang sebagus ini. Karena rada tricky sih untuk nyari shades contour yang pas di skin tone gue tapi masih affordable. Rata-rata
Sama cream contour yang harga terjangkau, yang affordable tuh kayak rada chalky, kurang blendable, kayak terlalu keras gitu. Atau warna itu kayak bikin kusem, tapi ini enggak, ini tuh kayak tergolong pas sih. Jadi kalau kalian nyari cream contour yang affordable dan bagus, gue rekomendasiin ini sih, Moko Moko. Serius, ini tuh kayak bintang 6 dari 5. Terakhir untuk likes, gue suka sama hairspray dari Tresemme yang volume. Gue beli ini karena rambut gue tuh sekarang tergolong lemas, padahal dulu rambut gue tuh kayak ngembang banget. Sesuai namanya, ini tuh add volume ke rambut. Jadi kalau misalnya rambut kalian tuh kayak lemas dan kayak pengen lebih ya ada volume, kayak lebih besar, mekar gitu, tapi bukan sampai ngembang ya. Nah ini tuh bagus, kayak tinggal di spray doang. Cuman kekurangannya itu kayak kurang tahan lama, kayak kurang ngeholdnya, jadi gampang lemes lagi setelah beberapa jam. Ya paling kayak sekitar 3 jam gitu, atau mungkin karena rambut gue tuh emang tipe yang kayak gampang hilang efek produk kayak gini. Soalnya kalau gue pakai hairspray tuh emang kayak gampang hilang efek hairspraynya. Kalau gue nyatok gampang hilang efek catokannya, jadi gue kayak ya udah. Wanginya juga enak sih menurut gua. Jadi aku kan lagi nyari hairspray untuk kasih volume ke rambut yang kayak lemes, jatuh gitu. Dan sekarang kita ke bagian dislikes. Jadi kayak produk yang gak sesuai dengan ekspektasi gua atau kayak kurang cocok. Pertama, gua kurang suka sama BHA-nya Paula's Choice. Oke, gua kayak rada galau karena pas pertama kali gua buka botol ini dan pakai, gue cinta banget. Dan juga ini efeknya bagus untuk kumir juga pori-pori yang tampak besar. Cuman pas gue pakai lagi kan, anehnya gue kayak kurang suka. Kayak terlalu greasy, terlalu berat, terlalu lama meresap, dan kayak nggak nyaman pas dipakai. Mungkin karena gue buka udah lama, terus gue keep dan nggak pakai lagi, jadinya kayak gitu atau apa. Cuman ya gua nggak tahu sih, gua lupa pas pertama kali pakai gimana feelsnya saking udah lamanya nggak pakai. Cuman ya pas gua pakai lagi tuh gua kecewa karena nggak enak banget, greasy banget. Dan tentu aja itu bukan tipe BHA 2% yang bisa dipakai tiap hari. Karena pas gue pakai tiap hari tuh kulit malah jadi tuh kering, mengelupas. Next, gue kurang suka sama sunscreennya Labor. Gue tahu banyak banget yang rekomendasiin ini, banyak banget yang suka, banyak banget yang kasih rating bagus, dan gue mencoba untuk suka, tapi gue nggak bisa suka. Karena di gua malah jadi abu-abu dan kurang blendable gitu loh, kayak jadi gak rata, terus piling dan bikin abu-abu. Padahal gue biasanya tuh nggak begitu mempermasalahkan white cast di physical sunscreen, kayak rata-rata tuh masih bisa gue toleri lah. Tapi beda dengan sunscreen ini, cuman dari feelsnya emang enak sih. Gue paham kenapa banyak yang rekomendasiin. Gue suka pakai ini untuk daerah leher, cuman kalau untuk muka gue pribadi nggak suka, kayak nggak bisa gue pakai untuk keluar-keluar. Paling ya kalau lagi di apart doang, nggak ketemu siapapun. Terus gue juga kurang suka sama sunscreennya Bare and Bliss. Oke, pertama gue suka sama kemasannya karena cantik dan gue lemah terhadap hal yang cantik. Teksturnya juga enak menurut gue, itu creamy yang ringan, gampang meresap juga. White cast ini nggak bikin abu-abu, masih natural di kulit gue karena golongan hybrid sunscreen. Cuma ini bikin perih. Kayak pas gua pakai ini tuh ya, langsung bikin perih di daerah sekitar mata, gak kuat banget. Jadi gua langsung kayak pakai misal water, hapusin tuh daerah sekitar mata. Cuman ya, kan gua butuh sunscreen ya di daerah sekitar mata sini. Jadi kayak tapi gue pribadi emang sering gak cocok dengan sunscreen chemical atau hybrid untuk di sekitar mata, kayak gampang banget perihnya karena rada sensitif. Jadi ya gue rada kecewa karena ini perih di bagian mata gue. Dan juga gue kurang suka dengan sunscreennya YOU yang ini juga bikin perih dari sekitar mata gue, dan ini terlalu minty, jadi kayak ada efek dingin pas di apply, tapi lebih kayak perih di wajah gua. Jadi kayak dingin pedes gitu. Gua pribadi kurang suka, dan juga ini tuh hybrid sunscreen yang ada white cast, tapi kurang blendable. Jadi kayak cemong gitu kalau dipakai. Mesti ada pelan-pelan sih pas pakai ini ke wajah. Mungkin beberapa dari kalian bakal suka dengan efek dinginnya ini, cuman buat gua terlalu pedes. Dan terakhir, gue kurang suka dengan eyelinernya Bare and Bliss. Jadi gue coba karena lihat di TikTok pada rekomendasiin kan, kayak kelihatan bagus gitu.
dan emang bagus dari aplikator karena lancip, jadi kayak gampang gitu buat bikin line yang tipis. Tapi ini gampang banget hilangnya. Oke, to be fair, gue itu emang tipe yang sering kucek mata tanpa sadar dan juga kayak gampang keluar air mata di bagian sini. Jadi kayak kalau lagi ngantuk atau kayak kelamaan di depan layar suka ada air mata kan di dekat sini. Jadi kayak sering luntur eyelinernya. Jadi emang sedikit sih eyeliner yang gue rekomendasiin. Cuma ini kayak gampang banget hilangnya sekali lagi. Jadi ya gue pribadi nggak suka ini karena nggak bisa gue pakai, gampang banget hilangnya. Cuman yes, ini tuh lancip dan tipis gitu, cocok untuk yang masih pemula. Jadi itu dia untuk likes dan dislikes di bulan Juni. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Next tinggal upload edisi Juli dan Agustus. Jadi ya doakan semoga bisa upload di dalam minggu ini. Jadi ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!